Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insya Allah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu amalan yang amalan ini berupa ucapan yang sangat singkat, padat, dan berisi, tetapi memiliki keutamaan, memiliki fadilah yang sangat luar biasa, yang kadang seringkali diabaikan oleh saudara-saudara kita, yaitu amalan doa bacaan setelah melakukan wudhu. Semua kita setiap hari pasti berwudhu, karena salah satu syarat sahnya ibadah sholat adalah dengan berwudhu. Di dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbikul wudu'a thumma yaqul." Tidak seorang pun di antara kamu yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya. Jadi berwudu, disempurnakan wudunya, tertibnya, basuhannya. Setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusannya. Selesai berwudu diucapkan seperti itu, illa kecuali futihat lahu abwabul jannah, kecuali dibukakan baginya pintu surga, thamaniyah, yang 8. Jadi ketika kita berwudu dengan sempurna, dengan tertib, setelah itu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibukakan 8 pintu surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadkhulu min ayyuha sya'a, hingga ia dapat memasuki dari pintu mana saja yang dia sukai. Jadi ini sebuah amalan yang sangat ringan, singkat, dan padat. Tapi seringkali kita lihat ketika orang berwudu, dia tidak mau mengabaikan ucapan ini, mengabaikan doa ini. Padahal ini tidak berat. Yang menjadi sebab 8 pintu surga terbuka, dan dia diizinkan masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Inilah doa setelah kita melakukan amalan wudu. Di hadis yang terpisah, Imam At-Tirmizi menambahkan,
Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang rajin bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Jadi setelah kita tahu ini, tidak layak kita tinggalkan, karena sangat simpel, sangat padat, dan memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Berkait dengan amalan wudhu ini, ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka. Beliau mendengar bunyi nyaring suara sendal, dan ternyata diberitahukan kepada beliau itu adalah suara sendalnya Bilal bin Rabah. Padahal orangnya belum meninggal, tapi suara sendalnya sudah berbunyi nyaring di surga. Maka ketika sepulang dari Isra Mi'raj ditanyakan kepada Bilal, amalan apa yang menjadi sebab engkau mendapatkan keutamaan orang yang belum masuk surga, tapi suara sendalnya sudah berbunyi nyaring di surga? Lalu Bilal memberitahukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada satu pekerjaan yang lebih saya utamakan, hanyalah setiap saya melakukan wudhu fi sa'atin min laili aw nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siangnya, maka saya sholat dengan wudhu tersebut semampu saya. Jadi rupa-rupanya sholat 2 rakaat setelah wudhu, itulah yang menjadi amalan Bilal, sehingga mendapatkan karunia, fadilah, suara sendalnya berbunyi nyaring di surga, padahal orangnya belum masuk. Luar biasa amalan yang berkait dengan wudhu ini. Para pemirsa dimanapun berada, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah SAW, ma ahadun yatawadda fayuhsinul wudu, tidak seorang pun yang berwudu dan melakukannya dengan baik, wa yusalli rak'ataini yuqbala biqalbihi wa wajhi alaihima, lalu sholat 2 rakaat setelah melakukan wudu itu dengan hati dan wajah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa wajabat lahul jannah, kecuali pasti baginya surga. Jadi jika kita berkesempatan setelah melakukan wudhu dan durasi waktunya panjang, tidak ada hal yang mendesak, sholat 2 rakaat mutlak, yang dinamai juga dengan sholat sunat wudhu setelah melakukan wudhu itu, maka dipastikan oleh Rasulullah SAW baginya adalah surga. Bahkan bekas-bekas wudhu ini menjadi isyarat kemudahan bagi Rasulullah SAW mengidentifikasi umatnya di akhirat kelak. Ada suatu riwayat Rasulullah SAW berziarah ke sebuah pemakaman, lalu beliau memberi salam, Assalamualaikum daron qawmim mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahikun. Setelah beliau memberi salam, lalu masuk ke dalam pemakaman yang disertai oleh beberapa sahabat. Lalu beliau menyampaikan, aku sangat ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Jadi setelah memberi salam tadi, beliau menyampaikan begitu ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Lalu ada sahabat yang nyeletuk, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi, antum ashabi, kamu itu sahabatku. Ternyata yang dimaksud saudara-saudara itu bukan sahabat yang saat itu menyertainya. Sehingga Nabi menyampaikan, antum ashabi, kamu adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'dah, dan saudara-saudaraku itu belum datang saat ini, tapi nanti.
Terus ada yang bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana engkau dapat mengenali dari orang yang belum datang saat ini dari umatmu ya Rasulullah? Padahal orangnya nggak pernah berjumpa dengan Rasul, saat ini juga belum bertemu dengan Rasul. Nabi menjawab dengan sedikit diplomatis, bagaimana pendapatmu jika orang mempunyai kuda belang, putih wajahnya, putih kakinya, di tengah-tengah kerumunan kuda yang semuanya hitam, mudahkah dikenali? Maka dijawab, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah. Maka Nabi menyambung sabdanya, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin minal wudu wa ana faratuhum ilal haudi. Maka umatku akan datang pada hari kiamat bercahaya wajah, tangan, kakinya dari bekas wuduknya itu, dan aku mudah mengenalinya lalu membimbingnya ke sebuah telaga. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata bekas-bekas wuduk yang kita lakukan menjadikan isyarat memudahkan Rasulullah mengidentifikasi kita di akhirat kelak. Oleh karena itu jangan remehkan amalan wuduk ini. Di samping menjadi syarat sahnya sholat, maka ada amalan yang ringan yang fadilahnya besar, yaitu doa yang telah kita terangkan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan zahir dan batin dan bisa mengamalkan doa yang sangat singkat, padat dan pendek ini yang fadilahnya luar biasa, sekaligus kita senantiasa menyempurnakan wudhu kita. Semoga memberi manfaat. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.